Keruntuhan Yerusalem pertama. Sunatullah, hukum pergantian kekuasaan Allah di bumi merupakan suatu tradisi. Allah mengatur dunia ini dan menetapkan baginya siang dan malam silih berganti. Siang adalah kondisi terang selama 12 jam dan malam adalah kondisi gelap yang juga selama 12 jam. Siang adalah di mana dunia ini diterangi dengan hukum Allah ketika kerajaan Allah berkuasa. Sementara malam adalah kondisi dunia tanpa penerangan dari hukum Allah. Kondisi malam adalah ketika kerajaan setan berkuasa. Itulah yang disebut dengan sunatullah. Dia akan selalu berlaku dan tidak akan pernah berubah. Sama seperti jam yang terus berputar siang dan malam selama 24 jam. Dulu kerajaan Allah yang dibawa oleh Rasul Musa pernah berkuasa selama 700 tahun. Maka kerajaan malam pun akan berkuasa selama 700 tahun setelah kerajaan Allah yang dibawa oleh Musa hancur. Kerajaan Allah yang dibawa oleh Rasul Musa mulai berdiri semenjak keluarnya Bani Israel dari Mesir. Kemudian kerajaan dipimpin oleh raja-raja Israel. Namun sesuai dengan sunatullah, kerajaan Allah pun akan runtuh kembali. Nubuah keruntuhan Yerusalem. Al-Quran mencatat sejarah kehancuran Israel dalam surat Al-Isra ayat 4. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel di dalam kitab itu. Sesungguhnya kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini sebanyak 2 kali. Dan pasti kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Al-Quran sebenarnya mencatat nubuah dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 13. Yang berbunyi, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Awal mula perpecahan umat Allah dimulai setelah Raja Salomo meninggal, ketika tahta kerajaan diserahkan kepada anaknya Rehabim. Pada saat dia berkuasa, datanglah seorang pegawai Raja Salomo yang bernama Yerobeam, yang pernah berdosa terhadap Salomo, sehingga dia dikejar-kejar dan lari ke Mesir untuk menghindari hukumannya. Maksud Yerobeam adalah untuk meminta kebebasan hukuman dari Raja Rehabim. Tapi Raja Rehabim malah menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari hukuman sebelumnya yang dijatuhkan ayahnya. Keputusan itu membuat banyak suku Israel tidak simpatik kepada Rehabim. Maka terpecahlah Israel menjadi 2 kubu. Kubu pertama adalah Yehuda dan Lewi yang menjadi kerajaan Yehuda, dipimpin oleh Rehabim di selatan. Sementara kubu kedua adalah 10 suku Israel yang lain, yang menjadi kerajaan Israel dipimpin oleh Yerobeam di utara. Sebagai suatu tradisi, bila satu bangsa pecah, maka tiap pecahan tersebut pasti mencari sekutu untuk menguatkan kekuasaan mereka. Maka kerajaan Yehuda Rehabim bersekutu dengan Babilonia, melawan kerajaan Israel Yerobeam, atau yang biasa disebut Samaria, bersekutu dengan Asyur. Perpecahan tersebut menimbulkan ibadat-ibadat ritual baru. Sebelum pecah, sentral pengabdian Bani Israel adalah di Yerusalem. Tatkala pecah dan Yerusalem berada di kerajaan Rehabim, maka kerajaan Yerobeam tidak mau jika ibadat mereka berpusat di selatan. Maka kerajaan Israel membuat ibadat-ibadat baru yang berpusat di kota Betel dan kota Dan. Dari sinilah Bani Israel yang sebelumnya taat kepada Allah mulai berlaku sundal dan bersekutu dengan kerajaan musyrik. Inilah perbuatan jahat Israel pertama kali yang disebutkan dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 13. Namun tidak berakhir di situ, karena nubuah, kitab, dan catatan Al-Quran menceritakan bahwa Yerusalem berbuat dosa sebanyak 2 kali.